Tapi insya Allah kalau ulama dia mengamalkan ilmunya, dia akan sepakat untuk membenci dunia. Dan juga para ulama, orang-orang bijak, mereka juga ya, benci kepada dunia. Apalagi orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau sudah mentalak dunia 3 kali. Kata beliau, ya dunia, tallaqtuki, tallaqtuki, tallaqtuki. Kalau sudah tolak 3 berarti nggak bisa balik lagi. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Makanya ya beliau ini termasuk golongan orang khawasul khawas, atau orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya para ulama, para hukama, dan juga para arifin billah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka sepakat untuk membenci dunia. Wa arafu wa tahaqqaqu annaha faniyatun la tabqa li ahadin wa la yadumu laha ahadun. Mereka sepakat untuk membenci dunia, dan mereka mengetahui dan meyakini bahwasanya dunia itu faniyah, dunia itu tidak kekal. Dunia itu sifatnya tidak kekal, ya, akan habis, akan sirna, akan hilang. Kita punya duit, kita belanjakan, hilang tidak? Hilang, nggak kekal. Tapi kalau kita punya uang, kita infakkan di jalan Allah, ya hilang apa tidak? Tidak hilang. Jadi pahala terus yang mengalir. Ya kalau untuk urusan dunia, kita belanjakan duit untuk beli makanan, misalnya kita makan, habis makan kemudian diproses oleh perut kita, kemudian apa yang terjadi? Apa sisanya? Kotoran. Tapi kalau uang, harta kita yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka uang itu akan terus menjadi milik kita, akan selalu ikut dengan kita selamanya, baik itu di alam kubur maupun kelak nanti di akhirat. Nah, ini jadi mereka bersepakat dan meyakini bahwasanya dunia itu adalah sesuatu yang tidak kekal. La tabqa li ahadin, tidak akan kekal bagi seseorang, wa la yadumu laha ahadun, dan orang pun tidak kekal untuk dunia. Ya, orang tidak kekal dengan dunia. Orang yang punya harta banyak, dia tidak kekal, tidak merasakan seterusnya ya bergelimang harta. Dia akan meninggalkan harta yang dia miliki. Tatkala masuk kubur, hilang semuanya. Hanya amal yang dibawa sampai ke liang kubur, sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, berkata Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni, beliau katakan dalam satu syair beliau, wa hal tahaqqaqat dunya damat lihaddin aw laha dam, apakah dunia itu benar-benar kekal, tidak ada batas, dan akan kekal selamanya? Ini syair sekaligus pertanyaan buat kita. Wal umru fanin wa intal, dan umur juga termasuk hal duniawi, yang mana umur itu akan habis, wa intal, walaupun umur itu panjang. Ya, umurnya orang panjang, ada yang 100 lebih, tapi akan selesai, akan habis. Ada yang umurnya umat-umat dahulu 600 tahun, tapi selesai. Setelah wafat Israel datang, habis umurnya. Ya, umur walaupun panjang tetap ada batasnya. La budda min karratis sa, ya harus ya merasakan yang namanya kematian. Ya. Orang yang umurnya panjang pun akan merasakan namanya kematian. Gak mungkin orang hidup selamanya, gak mungkin. Walaupun ada kisah ya seorang yang hidup di zaman Sayyidina Ali karramallahu wajhah, baru beberapa tahun, ya mungkin sekitar 100-200 tahun yang lalu baru wafat. Berarti umurnya sekitar 1400 tahun. Itu di India, tapi wafat juga.
wafat, di furasat, ya wafat juga. Ada batasnya. Umur ini tidak selamanya, tapi kehidupan kita di akhirat akan selamanya. Orang yang masuk surga akan hidup selamanya di surga dengan kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang masuk neraka akan hidup selamanya ya dengan azab yang Allah berikan kepada dia karena dosa-dosa yang dia lakukan. Itu yang dikatakan oleh beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adawi. Hal damatid dunya li ahadin mimman madha? Apakah dunia itu, apakah ada cerita dunia itu ya kekal bagi orang-orang yang terdahulu? Tidak. Ya, cuma cerita-ceritanya saja. Enggak kekal. Dunia itu enggak kekal. Orangnya pun enggak abadi. Tetap akan mati. Kalla, tidak. Wallahi tsumma kalla, tidak, demi Allah, kata beliau Al-Habib Muhammad bin Sa'id bin Habib mengatakan dunia itu tidak akan kekal. Demi Allah tidak akan kekal. Kemudian tidak bakal kekal, kata beliau. Tsumma madza tanfa'u kathratul amwal. Kalau begitu, kalau kita tahu dunia itu enggak kekal, apa manfaatnya kita banyak dunia, banyak harta, kata beliau. Wa tazyinul abdan bil kisah wal huli, dan mendandani badan kita dengan pakaian yang bagus dan perhiasan-perhiasan. Apa manfaatnya? Kata beliau. Wa antara hilatul kharijatun minha, dan engkau akan pergi daripada dunia itu. Maksudnya engkau akan mati. Kharijatun minha, akan keluar daripada dunia, masuk alam barzakh. Radhitunna minha amla, apakah dengan demikian kita pegang dunia itu, harta itu kita pegang terus, yang harta itu tidak kita bawa mati, apakah engkau rela dengan itu semuanya yang bakal kita tinggalkan? Hal qaddamti ihdakunna zadan li akhiratiha, atau apakah seorang di antara kalian wahai wanita mempersiapkan bekal untuk akhiratnya? Apa lebih memilih mengumpulkan dunia atau lebih memilih membekali dirinya untuk bekal sanggup di akhirat? Wa qamat bittaqwallah, kalau kamu lebih memilih untuk mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat, maka wa qamat bittaqwallah alladzi yaqul, maka hendaklah dia melakukan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaqul, yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekalah kalian dengan bekal sebaik-baik bekal. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang punya otak, punya pikirannya jalan, yang bisa melihat